Ya, welcome back to Dapur Koci. Welcome back. Happy New Year. 明けましておめでとうございます。 Di tahun yang baru ini, kita mau share apa nih ke teman-teman Dapur Koci? Ada penggantian bumbu masakan Jepang. Kita sudah 6 bulan ya sejak mulai YouTube. Selama 6 bulan ada banyak question tentang bumbu apa ini, penggantian ada gitu-gitu. Alternatif buat bumbu Jepang ya, bisa diganti sama bumbu Indonesia apa? Jadi saya capek reply satu-satu. That's why kita bikin video ini. Kalau ada question, bumbu ini ada penggantian atau enggak? Cuma nonton video ini ya. Ada jawaban di sini. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja. Mari kita berbagi tips bumbu Jepang bisa digantikan dengan bumbu apa. Yang pertama, soyu bisa diganti dengan kecap asin apa tidak? Oke. Baiklah, kenapa soyu bisa digantikan dengan kecap asin? Soyu berarti kecap asin Jepang. The questionnya, kecap asin Jepang bisa diganti dengan kecap asin atau enggak? Bisa. Gara-gara apa ingredientsnya sama. Sebenarnya aromanya beda. Kecap asin Jepang lebih kuat daripada kecap asin biasa. Tapi sebagai bumbu untuk masak bisa pakai dua-duanya. Oke, jadi kalau soyu untuk bumbu aja bisa ya diganti kecap asin Indonesia. Tapi kalau soyu untuk makan sashimi, それも醤油じゃなきゃダメだね。 baiklah, jadi untuk masak aja ya, untuk masak oke diganti. Tapi makan sashimi tidak boleh diganti ya. 寿司食べるときにケチャップアシンを使うと全然味が足りない。もう匂いも全然足りないです。僕ら日本人はもうすぐ分かっちゃいます。これケチャップアシンだね。これ醤油だね。すぐ分かる。寿司だとね。でも家で料理を作る分に関しては別にケチャップアシンをケチャップアシンジュパンの代わりに使っても OK だね。まあでももちろんkalau pakai kecap asin Jepang lebih enak, lebih dekat dengan apa masakan Jepang asli ya. Baiklah, itu dia untuk soyu bisa diganti kecap asin apa enggak. Next, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah ada pengganti mirin atau tidak? Jawabannya adalah ada, tapi nggak completely bisa gantiin fungsi mirin ya. Sebelum kita bicarakan tentang penggantian mirin, kita harus bicarakan tentang function mirin apa. Jadi mirin itu fungsi sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah fungsi mirin untuk menghilangkan bau yang kurang enak. Seperti misalnya di masakan tuh kayak ikan amis gitu kan ya. Si mirin ini bisa menggantikan fungsi untuk menghilangkan bau. Nah, fungsi yang kedua, mirin bisa ngasih rasa manis. Fungsi yang ketiga, mirin bisa ngasih kesan glossy atau mengkilap di makanan. Seperti makanan yang kayak teriyaki gitu-gitu kan ada glossy-glossy-nya, itu didapatkan dari mirin. Nah, 3 fungsi mirin ini sebagian ada yang bisa digantikan dengan bahan lain, tapi ada yang nggak bisa juga. Kita mulai dari bahan, fungsi yang pertama ya, fungsi sebagai penghilang bau. Ini fungsi alkohol. Nah, kalau ini, mirin yang kita pakai, yang original mirin, itu ada fungsi ini ya, karena dia mengandung alkohol. Tapi kalau Kochen kan sering bilang ya, untuk teman-teman yang muslim, ada bumbu seperti mirin, bumbu yang halal atau bumbu ala mirin. Itu yang halal yang tidak mengandung alkohol. Jadi sebenarnya di bumbu seperti mirin ini pun, fungsi yang pertama udah nggak ada ya, tidak ada alkoholnya. Jadi kalau fungsi yang ini, teman-teman muslim juga udah pasti nggak bisa dapetin dari bumbu seperti mirin. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan si fungsi alkohol penghilang bau ini ya. Fungsi kedua untuk menambah rasa manis. Nah, kalau untuk menambah rasa manis, fungsi mirin bisa digantikan dengan madu. Bisa? 実はね、実はそのみりん風調味料、ブングスプリティみりんというのは水飴に近いんですね。水飴nya itu salah satu candy Jepang, old type candy. Jadi ini bisa digantikan ya. でハニーも家にみりんがない時に、パーフェクトじゃないけど、OK、使うことができるsebagai penggantian mirin. Baiklah, itu tadi yang fungsi yang kedua ya. Fungsi yang ketiga kan, mirin ini bisa ngasih kesan glossy di masakan ya. Kalau untuk fungsi yang ketiga ini bisa digantikan dengan Coca-Cola ya. Kayak seperti Kochen pernah ngasih contoh kan ya, untuk teriyaki bisa cuma pakai Coca-Cola, itu bisa ngasih kesan glossy ya. コカ・コーラのコカ・コーラテリヤキチキンのレシピはコカ・コーラを、ほぼみりんと同じような使い方をします。みりんプラスソースみたいな感じ。
ちなみにハニーも別にあれbisa kasih gloss. Jadi tergantung resepnya ya. Bisa dari honey aja atau kalau misalnya kan si teriyaki itu bisa pakai Coca-Cola aja. Tapi aku rekomendasi pakai mirin atau bumbu seperti mirin. Bukan honey, bukan Coca-Cola. Ini untuk darurat aja. Untuk darurat aja. 料理作るときはもちろんレシピの通りに調味料を使うのが一番美味しい。 Baiklah, ini untuk situasi gawat darurat saja ya. Baiklah, itu untuk mirin. Next. Yang ketiga adalah, apakah ada pengganti dari sake? この質問も多いね。 Jawabannya adalah nice. Untuk masakan, penggantian sakenya itu hanya sake. Penggantian alkoholnya hanya alkohol. Alkohol の代わりにチュカとか、それはできないんで、全くもう変わります。ちなみに、日本の酒の代わりに紹興酒、要は荒口菜を使うと、これまた味変わるね。中華料理。 Tapi kalau misalnya teman-teman yang muslim, karena emang tidak disarankan untuk memakai sake, lebih baik di skip saja ya. Jadi sake bisa di skip dari masakan, cuma jadi mengurangi rasa aja, karena sake memperkuat rasa masakannya ya. Kalau masakan ikan rebus Jepang, ada Jepang とか、酒すごい大事なんだけど、ムスリムの場合は酒使えないから、そういう時は酒をスキップするしかないです。これはね、しょうがないです。ハラル酒をデベロップしたらノーベルアワードです。それ酒じゃねえだろって。 Baiklah, berarti itu dia, sake tidak ada penggantinya. Baiklah, next. Bisakah susu diganti dengan susu kental manis? Tidak bisa. Beda ya. Susu kental manis itu atau condensed milk ini berbeda dengan susu biasa ya. Susu biasa bener-bener fresh milk, susu aja. Kalau susu kental manis ini udah ada creamernya, udah ada gulanya, jadi nggak bisa menggantikan. Rasanya beda sekali ya. Kalau susu bubuk gimana? Nah, daripada gantiin pakai susu kental manis yang mengganti rasa dan benar-benar beda, mendingan dipakein susu bubuk tapi dicairin. Itu masih sama. Selama nggak dikasih gula dan selama susu bubuknya bukan susu protein atau susu yang lain-lain ya, tapi benar-benar susu bubuk seperti susu bubuk bayi gitu ya, itu masih oke, masih boleh. Baiklah, itu dia bumbu-bumbu yang bisa kita share kali ini, apa yang bisa digantikan sama apa yang tidak bisa digantikan ya. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi, masih kebingungan lagi, boleh tanyain ke kita, nanti kita kumpulin. Kalau misalnya bisa kita share dengan cara video seperti ini, akan kita collect dan kita share dalam video. Tapi kalau enggak, kita akan balesin pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. 2021年もよろしくお願いします。Hai, sampai jumpa lagi. Bye bye.